Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kekuatan, kesehatan sehingga di siang hari tadi kita dapat melaksanakan ibadah puasa walaupun dalam kesibukan tugas pekerjaan sehari-hari. Dan pada malam harinya dapat pula menunaikan salat tarawih dan ibadah lainnya. Selawat beriring salam tertujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Pak Pengurus Masjid Darul Jannah, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Urang babuko di hari sanjo, lama babuko jobuah semangko. Alahan baliari kita puaso, apa jaibu lain sehat sadonyo. Alhamdulillah. Gulaya lama bakuah, dimakan lama jauh hati. Bapak Ibu setiap malam baimpa juga sedekah. Ambo doakan tambah banyak rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, beliau Allah itu memberikan dua fasilitas kepada hambanya setelah diadakan hari perhitungan di akhirat kelak. Fasilitas pertama adalah surga. Itu diuntukkan kepada orang yang banyak amal-amal kebaikannya. Kemudian fasilitas kedua, disediakan juga neraka. Itu bagi hamba Allah yang banyak melakukan perbuatan atau amal-amal yang tidak diridai atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca doa setelah selesai salat, berzikir lalu berdoa. Salah satu doa yang jangan sampai kita lupa membaca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama. Kemudian dalam hadis, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin. Dan dijauhkan dari neraka. Bapak Ibu jemaah tarawih berbahagia, supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Paling tidak ada 7 macam amal yang harus kita lakukan.
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itu adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi adalah Muhammad Rasulullah. Dalam hadis Nabi beliau sampaikan yang artinya, barang siapa yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Jadi Bapak Ibu, keyakinan yang utuh adalah hal yang sangat utama kalau kita mau terlepas dari pedihnya azab neraka. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Bapak hadirin jemaat tarawih yang berbahagia, berbuat baik kepada sesama itu sama manusia, termasuk dengan tetangga. Karena tetangga adalah saudara kita yang terdekat. Walaupun kita beradik kakak, tapi kalau tidak satu rumah, yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Kemudian satu RT, satu RW, paling tidak satu jamaah. Bagaimana kita berbuat baik sama tetangga? Tolong menolong, bantu membantu. Karena Rasulullah memberikan isyarat, hiduplah kamu dengan saudaramu, dengan tetanggamu, kan yadain walakal uzunain. Hidup kamu dengan saudaramu, dengan tetanggamu bagaikan dua tangan. Jangan hidup bagaikan dua mata. Bapak Ibu, tangan kanan, tangan kiri tinggalnya berjauhan, tapi mereka saling tolong menolong, saling bantu. Bahkan seluruh tubuh kita ini dibantu oleh kedua tangan. Mereka ikhlas melakukan tugas masing-masing, tidak pernah ada protes. Kalau tangan kiri umpamanya soal ke belakang, itu tangan kiri. Tangan kanan yang baik-baik. Bahkan kalau ada ibu pakai dalam amen, itu tangan suo. Banyak tangan suo dalam amen. Dan tidak kau tak bagi. Tapi tangan tidak ada protes. Tujuh bapak pakai jam sebelah suo. Bilulah tangan kita kepada pakai jam, tapi tidak ada protes. Ibu tidak bisa pakai baju rancak, mukena yang rancak, kalau tidak satu dua tangan. Bapak tidak bisa pakai kain sarung, pakai pakaian, berpakai ke rumah sakit. Kalau sempat, kalau dua tangan kau protes mogok ya. Malam ini kau ambil tak satu no kecil tangan suruh, tangan kita bertulung. Pakai saya dapat baju seorang tanpa ikut tangan. Alai kata pasang baju. Begitu kata Rasulullah, hidup dengan tanggamu, hidup dengan saudara. Biarlah rumah kita, tempat kita berjauhan, tapi hati kita saling dekat. Saling membantu, tolong menolong. Apalagi ketika jamaah kita ada yang sakit. Walau kalau uzunain, jangan kamu hidup bagaikan dua mata. Mata suo, mata kita, tak ke warna tinggal. Yang batasi dia dua.
Mancuang hidung ibu juga akan bertetek jalan. Tapi kalau hidung lepese, ada enggak tahu. Ada enggak berjalan. Kalau dibandingkan tangan kanan dengan tangan kiri, mata kanan dengan mata kiri, jauh. Dan kiri berdekatan, tapi mereka tidak pernah saling tolong menolong. Itu nama to. Apa ibu pernah menusaki mato? La merah mato dan suoko. Sampiang merah cirinya kadang-kadang. Tapi nan mato kita kan bisa lihat saja. Dah doge satu je menolong. Nah, paling-paling aku tangan dia malah ciri mato dan kadang tadi. Tangan dia dulu. Padahal mereka tinggal berdekatan. Kenapa itu disampaikan oleh Rasulullah? Mungkin satu saat nanti ada orang yang tinggal berdekatan rumah, apalagi tinggal di komplek, batasnya cuma dinding, tapi mereka tidak saling tegur sapa. Atau samojo ibnu yomato. Jadi kalau itu yang dilaksanakan, tidak akan terhindar dari azab neraka. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimahullah. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita lakukan terhindar dari azab neraka, salat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, api neraka akan memakan atau akan membakar semua anak Adam kecuali anggota bekas sujud. Allah mengharamkan baginya neraka. Maksudnya salat. Awak dah tahu wajib salat 5 waktu sehari semalam. Sebelum puasa kadang-kadang dia 5 waktu, kadang-kadang tidak. Mulai tidak sembahyang sama sekali. Nah, makanya di bulan puasa sama-sama kita tingkatkan. Jangan dojo tidak salat di bulan puasa. Jangan dojo yang lalai salat bulan puasa. Termasuk orang yang merugi melalaikan salat. Kemudian hikmah daripada salat itu adalah orang kalau sudah mengerjakan salat terhindar dari perbuatan keji mungkar. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya. Tunaikan salat. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji mungkar. Sembahyang lain merumpi dah itu. Salat rajin, baduto rajin do. Salat tak pernah tinggal. Tapi hak orang dia do. Rajin salat. Jadi fahsya mungkarnya itu belum bisa tinggalkan. Berarti orang seperti itu belum salat. Kalau seseorang itu benar-benar salat, maka roh salat itu akan dibawanya kemana-mana, dimanapun dia berada. Kalau roh salat itu tidak tinggal di rumah, maka dia akan selalu meninggalkan, menjauhi fahsya mungkar. Cuma roh salat itu kalau tak di rumah, orang tua di rumah, awak pergi keluar. Apapun di luar itu kerajaan macam-macam. Orang paluto mengicu itu timbangan 1 kilo yang kurangi mengecek cium tiga itu dah baca rincian. Mereka orang seperti itu belum salah. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimahullah. Kemudian keempat, menangis di hadapan Allah. Maksudnya kita menghitung diri kita, muhasabah. Air mata ini terlalu banyak keluar karena kita menangis kepergian orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai.
maka dia meninggal dunia. Tapi pernahkah kita mengeluarkan air mata untuk diri kita sendiri, menangisi diri kita sendiri? Dosa apa yang telah aku lakukan? Mohon ya Allah, mohon ya Allah. Itu menangis, mohon kepada Allah, menghisap, menghitung diri kita sendiri. Jangan kita pintar menghitung orang lain, tetapi menghitung diri kita sendiri kita lupa. Padahal banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja ataupun lupa. Kenapa kita tidak mau mengeluarkan air mata ini untuk memohon kepada Allah? Bapak Ibu, selanjutnya supaya terhindar dari azab neraka, wajib melaksanakan ibadah puasa. Ini sah. Dalam ayat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, ujung daripada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Jadi belum dijamin orang yang berpuasa itu menjadi orang bertakwa, belum. Karena kata la'allakum, mudah-mudahan orang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa tidak ada sebulan dalam setahun, tidak ada. Banyak alasan, cara jokare. Itu makanya lakukan sunnah dari puasa, yaitu makan sahur jangan sampai tinggal. Tujuannya adalah supaya dengan makan sahur besok hari kita akan tetap dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Keenam, bersedekah. Kadang-kadang sedekah ini Bapak Ibu tidak juga mau hamba Allah untuk bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang telah kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Makanya Bapak Ibu jangan takut miskin, kurang, darat bawah. Kalau rajin bersedekah, Allah akan mengganti. Berinfaklah, bersedekah setiap malam. Di mana masjid itu dibuka lahan untuk berinfak, bersedekah. Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, terakhir ketujuh, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada Allah minta tolong. Jangan minta kepada selain Allah. Nah, cuma kadang-kadang awak kok rajin meminta kadukun daripada meminta kepada Allah. Dia kadukun. Jadi kalau kadukun itu adalah termasuk perbuatan syirik. Tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, seperti yang bersabda tadi. Mintalah segala-galanya kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi bagaimana juga, lalu ada juga di antara hamba Allah itu yang tidak mau meminta kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mintalah perlindungan kepada Allah kapan saja, di mana saja kita berada. Hingga doa yang kita baca setiap hari, yang pertama tadi, selamat hidup di dunia, bahagia hidup di dunia, dan bahagia hidup di akhirat kelak, benar-benar dapat nanti kita rasakan, terutama di atas dunia, apalagi di akhirat kelak nanti. Kalau kita amalkan 7 macam amal perbuatan yang telah disampaikan tadi, supaya terhindar dari api neraka. Apanya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ustaz telah memberi pengajian kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat kepada kita semua. Kemudian insyaallah pada sore hari kita kembali mendengarkan pengajian bersama Ustaz Sabarudin SSMM dengan tema seni berbakti kepada orang tua. Kemudian infak sedekah yang terkumpul pada malam ini untuk masjid 173.000, yatim 140.000, duafa 100.000. Kemudian sumbangan kegiatan Ramadan dari Magenta Coklat 1 juta. Kemudian dari Bu Adnita Dio, istri almarhum Haji Nasrullah, sebanyak 1 juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap infak sedekah senantiasa kita sisihkan menjadi amal ibadah kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keranjang untuk dari cilik kita tadi sebanyak 160.000 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian diberitahukan kepada adik-adik peserta pesantren Ramadan bahwa pada besok malam yaitu peringatan nuzul Quran, itu diharapkan kepada adik-adik bisa hadir semua di masjid Surabaya yang kita cintai. Ketika kita memperhatikan kehidupan milenial sekarang, baik melalui media cetak maupun bukan, perbuatan zina telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak remaja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang secara tegas di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, apakah azab bagi orang yang melakukan zina?" Allah berfirman, "Sungguh aku akan melekatkan baju dari api neraka, yang mana ketika baju itu diletakkan di atas gunung tinggi yang menjulang, sungguh akan hancur lebur menjadi debu." Selain itu dengan melakukan zina, banyak kurangnya moral seseorang karenanya. Selain itu banyak juga wanita-wanita yang hamil di luar nikah terkenanya penyakit, kemudian akan dililit kekafiran. Sedang orang yang melakukan zina juga akan mendapatkan 3 keburukan di akhirat. Yang pertama, murkanya Allah, sulitnya hisab, dan tersiksa di api neraka. Untuk itu, saya mengajak jamaah sekalian untuk menghindari perbuatan tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Pisau ketek di tepi benda, kok tak golek tolong tagakan. Ambo ketek baru beraja, kok salah tolong